masa golden age untuk perempuan hamil itu sebaiknya di bawah usia. Dalam hal hubungan seksual yang namanya suami istri harus punya komunikasi yang baik tentang hubungan seksualnya. Besar dan panjang itu perlu nggak sih kayak apapun ya, misalnya kayak variasi-variasi. Alasannya kenapa sih kok cewek banyak yang lebih suka woman on top, terus dari cowok yang suka misionaris? Alasannya ya. Nah dok, misalnya nih cowoknya udah orgasme biasanya diiringi sama ejakulasi ya? Ya, nah. Terus gimana nih ceweknya belum? Nah itu dia tuh. Nah, cara untuk supaya laki-laki bisa mampu mengendalikan ejakulasinya, maka lakukan lanjut lagi. Tadi apa dok jumlah kelahirannya kenapa? Ya, jadi untuk perempuan mesti dibatasi jumlah kelahirannya dan jaraknya ya. Jadi makanya kalau memiliki anak itu tidak boleh terlalu banyak ya. Kemudian rentang antar kelahiran itu mesti paling tidak 2 tahun. 2 sampai 5 tahun tuh udah paling dekat ya? Iya. Oke. Gitu. Dok maaf ya aku sambil tutup ya. Terus dok? Gitu. Jadi 2 tahun itu paling minimal ya. Minimal. Paling oke 5 tahun jaraknya. Hah? Jauh banget dok. Iya, makanya usia perempuan yang sebaiknya menikah itu usia 20 tahun. 20 sampai 21 tahun. Kenapa? Karena wanita atau perempuan ini punya masa golden age untuk hamil. Emang umur berapa golden age hamil? Nah, masa golden age untuk perempuan hamil itu sebaiknya di bawah usia 35 tahun. Oh, masih aman, masih jauh. Masih aman guys, nggak apa-apa. Oh gitu, jadi itu juga pengaruh ya dok. Ini juga pasti suami juga harus ngerti ya, jangan yang hajar mulu bikin anak banyak. Kan habis itu masih tetap bisa hajar kan. Betul. Ya, jadi pacaran aja gitu ya dok ya. Setuju. Nah dok, ini kan juga tadi kan misalnya punya anak terus dari gitu berhubungan terus, ini berarti bisa di-maintain ya, kayak misalnya nggak bikin serta-merta jadi longgar gitu aja nggak juga kan. Nah dok, tapi nih kalau untuk biar nggak bosen kan seumur hidup bakalan sama suami terus, harus variasi apa aja sih dok ya? Oke, nah apain aja gitu yang dilakuin? Nah jadi tentunya ketika menikah ya itu mesti ada komitmen. Nah karena gini, kalau menurut ilmu psikologis ya komitmen ini mesti dijaga. Artinya komitmen menikah harus sama-sama tidak lagi yang namanya melirik perempuan atau laki-laki yang lain, gitu. Ya. Macam-macam. Karena yang namanya pernikahan itu kan ibadah jangka panjang. Ya. Jadi mesti komitmen dulu ya bahwa ini hubungan pernikahannya eksklusif, ya eksklusif, tidak ada orang lain. Dan ingat, dalam suatu hubungan apapun itu, baik pacaran, tunangan maupun pernikahan, tidak boleh ada namanya selingkuh atau cheating. Gitu ya. Jadi pertama mesti komitmen dulu yang kuat. Terus? Ya. Nah, kemudian yang namanya aktivitas seksual ini bagian dari pernikahan. Mesti dijaga supaya, karena hal ini bisa semakin meningkatkan, mempererat hubungan antar pasangan. Ya, dan semakin bisa membuat pernikahan menjadi lebih harmonis. Nah, dalam hal hubungan seksual yang namanya suami istri harus punya komunikasi yang baik tentang hubungan seksualnya. Jadi gak usah malu-malu lagi, gak usah malu ya. Andai kata si istrinya tidak pernah atau belum pernah merasakan orgasme, bilang ke suaminya. Ya, kenapa? Karena yang namanya hubungan seksual itu adalah milik dua orang, sehingga kepuasannya pun mesti dinikmati oleh suami istri, oleh dua orang ini. Jadi tidak boleh hanya dicapai, hanya dinikmati oleh suami saja. Misalnya gitu. Komunikasinya apa nih dok? Nah, komunikasinya, misalnya si perempuan merasakan kesakitan ketika dipenetrasi, atau
sulit mencapai orgasme, bilang ke suaminya. Kenapa? Karena kesalahannya mungkin ada di pihak suami. Apa itu kesalahannya? Nah, pertama, foreplay-nya belum optimal. Yang tadi sehingga ya, si perempuan belum basah banget, belum vaginanya belum lubrikasi optimal, ya. Yang kedua, posisi penetrasinya yang tidak tepat. Gitu. Atau ereksi penis suami atau laki-lakinya yang tidak optimal. Kenapa? Ereksi itu apa? Ereksi ini adalah kekerasan penis. Jadi kan kalau laki-laki terangsang, maka penisnya akan tegang, kan? Nah, ini ereksi, kan? Nah, kalau misalnya kekerasannya tidak optimal, ini juga akan membuat perempuan sulit untuk menikmati atau mencapai orgasme. Kenapa? Karena yang dibutuhkan dalam suatu hubungan seksual bukan penis yang besar atau panjang. Jadi bukan itu, Dok? Bukan. Jadi besar dan panjang itu bukan. nggak ngaruh. Yang penting apa nih? Yang penting apa Yang dong? penting kekerasan ereksi penisnya. Kenapa? Karena titik pekarangsan G-spot pada perempuan itu letaknya sangat dekat. Hanya 3 cm dari liang vagina. Oh iya? Nah iya, jadi artinya yang dibutuhkan adalah sesuatu yang keras. Kalau penis ereksinya keras, maka dia bisa menstimulasi merangsang G-spot dengan optimal. Tapi kalau dia tidak keras, meskipun panjang, besar, tapi lembek, itu akan susah untuk menstimulasi G-spot perempuan. Oh gitu. Aduh, Jadi yang dibutuhkan itu adalah ereksinya, bukan ukurannya. Oh gitu. Jadi yang dibutuhin bukan ukuran ternyata, Bukan. guys. Aku baru tahu. Tapi kekerasan ereksi penisnya yang dibutuhkan. Itu yang penting. Nah, selain itu nih, Dok, biar supaya misalnya tadi kan juga berarti harus jaga stamina segala macam kan buat tetap apa tuh tadi keras ya? Iya, jadi untuk supaya ereksi penis tetap keras, tentunya lakukan pola hidup yang sehat, ya. Cewek juga ya? Cewek juga. Cewek sama kan? Sama. Jaga juga supaya tetap apa tuh, Dok? Rapat gitu ya? Iya, supaya tetap kuat lah, tetap kencang otot-otot vaginanya. Nah, Dok, terus kalau misalnya ini perlu nggak sih kayak apapun ya, misalnya kayak variasi-variasi? Perlu. Apa aja sih variasinya? Jadi Kayak gaya gitu ya? perlu banget. Jadi kalau sudah menikah ya, bangun komunikasi yang baik dan juga harus bisa mengeksplorasi semua gaya. Ya. Oh iya? Jadi Semua gaya dicobain. dicoba ya. Jadi mesti dicoba. Kan udah nikah kan, Iya udah sah sih. kan. Jadi coba semua posisi ya, posisi kan mungkin biasanya selama ini orang taunya posisi misionaris ya. Posisi laki-laki di atas. Nah, cobalah kali-kali gantian, perempuan di atas, woman on top, atau posisi doggy style, posisi menyamping ya, posisi berdiri. Berdiri gimana caranya? Jadi berdiri itu misalnya perempuannya menyandar pada tembok. Nah, Oh, laki-lakinya gitu, nyandar gitu ya. Iya. Oh. Atau Oke. posisi di tepi tempat tidur, jadi perempuannya berbaring di tempat tidur, di ujung tempat tidurnya, Oh, itu suaminya dipenetrasi berdiri. oleh berdiri laki-lakinya, suaminya gitu. Gitu. Nah, Ya. tapi ada dari semua gaya ini ada yang bahaya nggak sih, Dok? Maksudnya Nah. kita nggak tahu nih kondisinya ini Ya. tahu-tahu nanti ketengklak gitu. Iya nggak sih? Bener nggak sih? Betul. Iya kan? Betul. Itu Jadi, gimana? pastikan gaya ini harus bisa memberikan kenyamanan untuk dua pihak. Jangan sampai satu pihak merasa nggak nyaman, ya. Nah, kemudian juga pastikan lakukan hubungan seksual ini juga tempatnya mesti jangan yang tempat itu terus, kan bosan tuh. Oh, tempatnya juga variatif. Ya, misalnya coba sekali-kali ketika rumah kosong, di dapur, di ruang tengah, misalnya di kamar mandi, atau pergi berlibur ke tempat-tempat baru, kan? Gitu. Tapi ingat, jangan sampai ketahuan orang lain ya. Bahaya itu, nanti direkam. Jangan. Bahaya itu. Gitu. Oh, jadi gaya sama itu juga harus ya, Posisi. Dok, ya? Betul. Posisi tadi kan gaya sama tempat ya. Tempat. Tempat harus. Iya. Nah, Dok, tapi ini kalau aku kan ngadain riset ya, Dok ya. Aku sempat ngadain riset tuh kayak di Q&A gitu. Buat yang sudah pasangan udah nikah, ternyata cewek itu kebanyakan lebih suka yang apa tadi, woman on top, mereka Iya. di atas. Nah, tapi kalau cowok jawabannya lebih suka yang misionaris. Ini berarti artinya kalau misalnya berhubungan seks supaya dua-duanya puas, harus ngelakuin dua gaya itu ya, Dok ya. Betul. Nah, ini alasannya kenapa sih kok cewek banyak yang lebih suka woman on top, terus dari cowok yang suka misionaris? Kenapa? Alasannya ya, kenapa perempuan suka di atas, ya lebih suka posisi woman on top, karena
dengan posisi perempuan di atas, maka perempuan lebih bisa punya kendali, lebih bisa mengendalikan ritme penetrasinya, ya. Kemudian dengan posisi woman on top, maka posisi penis itu akan lebih mudah untuk menstimulasi G-spot perempuan. Oh, dia bisa ngatur Betul. posisi gitu ya. Jadi sama halnya kayak perempuan masturbasi kan, dia bisa ngatur sendiri. Oh. Bisa mengatur supaya posisi penisnya tepat menstimulasi G-spotnya gitu. Nah, kemudian kenapa laki-laki suka posisi misionaris ya, laki-laki di atas? Karena ya mungkin sifat laki-laki yang ingin dominan. Padahal sebetulnya ya, kalau berdasarkan survei fantasi seksual perempuan, itu perempuan banyak sekali yang berfantasi ingin menjadi posisi yang dominan. You go, girl. Iya. Justru cewek lebih senang dominan ya? Sebetulnya dalam fantasi perempuan itu suka berfantasi ingin lebih dominan pada saat melakukan hubungan seksual. Tapi Dok, kalau misalnya cewek kan oke, nanti yang woman on top itu lebih memudahkan cewek untuk orgasme. Betul. Kalau untuk cowok, posisi misionaris itu memudahkan mereka untuk orgasme, atau posisi apapun kayak cowok gampang-gampang aja orgasmenya? Betul, Intan, ya. Jadi laki-laki akan lebih mudah mencapai orgasme dibandingkan perempuan. Kenapa? Pertama, anatomi penis laki-laki, ya. Jadi kalau penis itu kan dia bentuknya kan menonjol keluar, ya. Beda sama perempuan. Nah, karena bentuk penis yang menonjol keluar, maka semua bagian penis adalah area yang sensitif. Artinya, dengan posisi apapun, laki-laki akan lebih mudah terangsang dan akan lebih mudah mencapai orgasme. Tapi kalau perempuan, karena anatomi vaginanya itu dia di dalam, ya, apalagi titik pekarangsangnya itu G-spotnya itu letaknya di dalam, maka tidak semua posisi bisa membuat perempuan menikmati atau membuat perempuan mudah mencapai orgasme. Jadi lebih effort ya Dok ya? Betul. Harus lebih detail lagi ya kayak gimana. Nah Dok, misalnya nih cowoknya udah orgasme biasanya diiringi sama ejakulasi ya? Ya, nah. Terus gimana nih, ceweknya belum? Nah, itu dia tuh. Nah. Harus gimana kan, maksudnya ini kan harus dua-duanya puas kan? Cewek tapi belum, aku belum, gimana dong? Nah, gitu gimana? Kalau hal seperti itu mungkin disebabkan karena posisinya yang tidak tepat, ya. Yang kedua, sebetulnya si perempuan ini belum terangsang dengan optimal, jadi lubrikasi vaginanya belum optimal, tapi langsung dipenetrasi, sehingga kesakitan. Nah, kalau kesakitan kan nggak bisa, sulit mencapai orgasme kan? Jadi nggak nikmat gitu. Betul. Nah, yang kedua bisa juga karena ada hambatan psikis pada perempuan. Kenapa tuh? Misalnya perempuan merasa cemas, takut hamil, itu bisa membuat perempuan akan sulit mencapai orgasme. Nah, terus kalau misalnya laki-lakinya keluar duluan, perempuannya belum, nah kita mesti cari tahu nih sebabnya apa, ya. Nah, atau bisa juga karena laki-lakinya memang mengalami disfungsi seksual, mengalami disfungsi ereksi atau ejakulasi dini. Disfungsi ereksi itu jadi nggak maksimal ya tadi? Iya, Okay. jadi kalau disfungsi ereksi ini, ereksi penisnya kerasnya tidak optimal, atau laki-lakinya mengalami ejakulasi dini sehingga dia udah ejakulasi, perempuannya belum, kan jadinya kan kentang. Kesel kan, nanggung gitu loh. Nah, jadi itu sebabnya. Ibarat kayak dideketin tapi nggak dinikahin, nggak dipacarin. Nah, terus bagi laki-laki ya, ini penting diketahui sebetulnya memang laki-laki yang orgasme pada laki-laki itu selalu diikuti dengan ejakulasi atau keluarnya sperma. Tapi sebetulnya orgasme dan ejakulasi adalah dua hal yang berbeda. Ya, itu bedanya apa sih Dok? Nah, laki-laki dalam suatu siklus hubungan seksual ya biasanya hanya mampu mencapai 1 kali orgasme. Ya, padahal laki-laki bisa mencapai orgasme berkali-kali kalau dia bisa mengendalikan ejakulasinya. Artinya, kalau laki-laki bisa menunda atau mengendalikan ejakulasinya, ya, jadi orgasmenya tetap ada tapi tidak diikuti ejakulasi, ya, maka laki-laki ini bisa mencapai orgasme berkali-kali. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu apa itu orgasme. Orgasme adalah sensasi erotis atau puncak kenikmatan dari suatu siklus reaksi seksual, ya. Nah,
kalau laki-laki ini bisa menunda atau mengendalikan ejakulasinya, ya, jadi pada saat orgasme dia tidak ejakulasi, maka dia bisa mencapai orgasme lebih dari 1 kali. Caranya? Nah, caranya gimana nih? Caranya dia mesti tunda atau kendalikan ejakulasinya pada saat orgasme. Kayak nahan pipis? Atau Iya, jadi pada saat dia merasakan kenikmatan, dia kendalikan ejakulasinya. Nah, tapi ini tidak mudah. Tidak semua laki-laki mampu untuk mengendalikan ejakulasinya. Nah, cara untuk supaya laki-laki bisa mampu mengendalikan ejakulasinya, maka lakukan rutin senam Kegel. Tadi ya, sehari berapa kali sih senam Kegel itu? Minimal 3 kali sehari. Minimal 3 Dan kali sehari. Laki-laki